Hai teman-teman, welcome di channel kita Gema Kebijaksanaan. Nah, sebentar. Ini channel Gema Kebijaksanaan ini adalah channel yang baru teman-teman. Dan terus terang ya teman-teman ya, aku sendiri pun ini baru diundang teman-teman ya. Hari ini kita meresmikan sesuatu nih ya. Aku diundang menghadiri suatu acara yang luar biasa ya teman-teman ya. Ini aku ditodong hari ini di siang-siang hari ini dari teman-teman yang luar biasa ya. Ini ada Bro Hari Sutanto, ada Ko Teguh Taslim, ada Bro Amri, ada Ci Yuni, dan ada Sis Erafin. Nah, ini kepala-kepala gengnya ini Ko Teguh sama Bro Hari ini ya. Jadi aku nih mau tanya nih ya, Bro Hari atau Ko Teguh nih, siapa yang mau jawab duluan terserah nih ya. Ini kalian nodong aku ke sini nih untuk gimana ini nih? Gema Kebijaksanaan ini apa sih, makhluk apa sih? Boleh diceritain nggak nih? Aku nih bingung nih mau ngapain di sini. Iya, kita todong hari ini, Bro Michael, daripada kita pusing gitu kan, Sabtu nggak ngapa-ngapain ya, kita todong ngobrol lah di sini gitu ya, biar ada bermanfaat gitu. Nah, jadi Gema Kebijaksanaan ini sebetulnya, jadi cerita awalnya saya dengan Bro Teguh ngobrol, melihat dari situasi keadaan sebetulnya pada saat sekarang ini banyak orang sedang mungkin depresi, banyak orang sedang stres, banyak orang yang saat ini mungkin perusahaan yang juga kolaps dan juga mungkin kena PHK. Jadi hidup kadang-kadang kalau sudah begitu terhimpit masalah kan kadang-kadang mereka bisa punya kadang-kadang bisa tidak punya harapan begitu, tidak bisa melihat sesuatu yang cerah ke depan gitu kan. Nah, kita mencoba untuk membangkitkan untuk memberikan harapan itu. Nah, jadi kita mengajak nanti orang-orang yang kita kenal baik di dalam kehidupannya, mereka orang-orang ini adalah kalau mau dibilang ya mereka dari orang yang sama sekali tidak ada apa-apanya dalam kehidupannya, tetapi dia bisa dalam satu proses waktu, dia bisa menjadi suatu sosok yang begitu berhasil dalam hidup. Nah, kadang-kadang dari ilmu yang saya pelajari, buku-buku yang saya pelajari, katanya kalau orang mau sukses itu sebetulnya punya pola. Begitu juga sebetulnya orang yang gagal gitu kan. Nah, kita belajar dari pola-pola orang yang berhasil gitu loh, Bro Michael. Dari orang-orang yang berhasil itu kenapa mereka bisa mencapai satu kehidupan yang mereka baik. Supaya ini bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekeliling kita ketika mereka dengar gema kebijaksanaan, ada kebijaksanaan sedikit yang masuk di dalam pemikiran mereka. Sehingga mereka bisa mungkin tersadarkan gitu. Kadang-kadang kan kita ketika mungkin di dalam saya ya pribadi kadang-kadang ketika dalam satu seminar atau dalam satu pelatihan ada satu ungkapan yang membuat kita jadi sadar lagi gitu kan, dikembalikan gitu loh. Ya, men-trigger sesuatu gitu ya, Bro Hari ya. Yang membuat kita trigger dan membawa kita akhirnya oke, saya akan perjuangkan impian yang selama ini mungkin saya ingin wujudkan tapi sekarang ini tertunda karena ada hal-hal yang mungkin yang membatasi saya. Nah, kita ingatkan itu kembali gitu. Nah, oleh karena itu hadirlah Gema Kebijaksanaan dari sekian banyak yang mudah-mudahan ini juga bisa memberi suatu manfaat yang bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar sana yang sedang putus harapan, belajar dari tokoh-tokoh orang yang berhasil sukses dari macam-macam itu. Oke, sip. Begitu. Jadi intinya ini adalah sesuatu yang kita mau tawarkan adalah inspirasi ya. Ini kumpulan, bakal ada kumpulan inspirasi di channel-channel ini teman-teman ya. Di channel ini ada inspirasi, contoh-contoh kisah sukses begitu-gitu ya teman ya. Mungkin juga dengan kita membedah cara pikir narasumber kita, kisah-kisah yang perjuangan mereka gitu ya. Nah, sekarang aku mau tanya sebenarnya. Ini kan sebenarnya bukan yang pertama kan, ide-ide cerita-cerita seperti ini kan bukan yang pertama. Dari zaman dahulu mungkin puluhan tahun yang lalu buku-buku udah banyak, Bro. Betul. Channel-channel YouTube sekarang pun yang inspirasi, contoh kisah sukses segala macam itu banyak banget ya gitu ya. Nah, mungkin Bro Hari atau Ko Teguh bisa jawab. Ini yang membuat nanti Gema Kebijaksanaan ini beda dari yang lain itu apa? Ya. Saya bantu jawab, nanti Bro Teguh tambahkan ya. Boleh. Jadi apa yang bisa membuat kita mungkin berbeda? Satu,
kita bukan hanya dengan satu tokoh-tokoh orang-orang yang sukses, bukan hanya dari sisi pengusaha gitu ya, tapi juga dari orang-orang yang mungkin mereka barangkali juga pekerja, dari tadinya mungkin seorang office boy tapi bisa jadi direktur gitu loh. Oke. Nah, terus kemudian ya orang-orang yang kelihatannya sesuatu yang dilakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Yang bisa membawa dampak kepada hidupan banyak orang gitu. Nah, kenapa kita harus ini? Semakin banyak menurut saya channel-channel seperti ini justru semakin bagus. Karena kenapa gini? Saya sendiri setiap hari dengar podcast pagi dari macam-macam ini gitu kan, para pembicara yang menurut saya bagus-bagus gitu kan. Tapi dari sisi pembicara ini dia pembawaannya dari sisi yang ini gitu kan. Nah, tetapi mungkin saya dapatkan dari sisi yang lain dari pembicara yang itu. Padahal mungkin yang dibawakannya sama, menginspirasi. Nah, dari point of view yang beda lah ya, gitu ya. Kalau nggak masuk dari cara ini, mungkin bisa dengan cara ini, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya tambahan-tambahan ini, justru kita bukan mau dengan memperbanyak ini sama seperti bukan, tetapi kita bisa memperkaya dengan banyaknya variasi itu. Perkara bahwa mereka nanti suka atau tidak suka kan kembali dari orang itu sendiri kan. Rasanya ini channel ini cocok nggak untuk saya? Seperti saya kalau saya pagi wajib saya akan buka podcastnya siapa begitu kan. Nah begitu. Jadi saya akan buka seperti itu. Jadi sama, setiap itu kembali kepada orang-orangnya sendiri saja. Ya ini adalah alternatif. Nah silakan mungkin ada ini tambahan. Nah silakan Ko Teguh. Ini mentorku ini nih. Ini yang menjebakku ke sini nih ya teman-teman ya. Ini saya dijolokin juga sama ini dia. Nyeret aku ke sini nih. Beliau harus bertanggung jawab nih. Jadi Bro Michael, yang membedakan kita dari channel-channel lainnya itu mungkin kalau channel lain kan hanya menghadirkan orang-orang sukses saja. Nah, di channel kita mungkin ada beberapa episode kita akan menghadirkan orang sukses dan juga karyawannya juga yang yang tadinya karyawannya masuk dari biasa-biasa saja sampai mencapai level karyawan sukses, karyawan yang disayang, itu akan di beberapa episode kita juga ada seperti itu. Iya. Di channel kita ini juga yang membedakan, kita juga mengundang narasumber ini juga untuk berkontribusi jika mereka di perusahaan mereka membutuhkan karyawan. Contoh misalnya mereka punya perusahaan A, saat ini lagi butuh karyawan bidang accounting atau bidang admin atau bidang desain grafis atau apapun. Nah, dia bisa nanti lewat channel kita ini juga bisa melakukan perekrutan. Oke. Jadi channel ini bisa sebagai bursa tenaga kerja juga gitu ya, Ko Teguh ya? Kita juga ada form-form di kita punya website itu, kita udah sediakan form-form, jadi form perusahaan dan juga form karyawan, di mana calon karyawan bisa mengisi data-data dirinya dan kita record. Nanti begitu ada dari bintang tamu kita atau narasumber kita yang datang, mereka membutuhkan ataupun ada dari perusahaan-perusahaan lain, channel-channel kita salurkan gitu. Jadi ini nanti bakal ada websitenya ya, Ko Teguh ya. Ini ada websitenya di mana akan ada banyak informasi tentang mungkin kesempatan kerja lah ya, kerja atau mungkin pelatihan juga kali ya, Ko Teguh ya, untuk pelatihan. Saya dengan Bro Hari, dengan Bro Amri, mungkin Sis Yuni, kami selama ini kan kami merupakan Dhammaduta nih, Ko Michael, jadi sering berceramah di banyak acara. Saat kami berceramah, banyak orang-orang yang datang kepada kami, dan mungkin juga banyak juga umat-umat Buddha yang datang kepada kami, atau dari kalau saya ngisi seminar di mana saja ada yang datang peserta seminar ke saya. Mereka rata-rata menanyakan soal pekerjaan. Nah, tadinya kita sudah bantu, ada beberapa orang yang kita salurkan ke teman-teman sendiri. Kita tanya teman-teman, ada yang membutuhkan karyawan tidak, disalurkan. Tetapi ketika kita menyalurkan, kita kadang-kadang sering mendapatkan kekecewaan karena teman-teman jadi komplain. Kenapa itu, Bu? Kok orangnya nggak disiplin ya? Saatnya dia interview, dia tidak datang interview. Saya sudah 3-4 kali mengalami itu. Interview malah nggak datang waktu interview. Iya. Minta reschedule, terus nggak datang lagi interview kedua. Ada juga yang sudah bekerja tapi tingkat kejujuran kurang.
Ada lagi yang etos kerjanya kurang, tidak disiplin, datangnya semaunya, mentang-mentang mungkin dia berasa direferensikan oleh saya gitu ya. Jadi datang sering telat gitu. Nah, kami merasakan kekecewaan ini. Saya, Bro Hari, Bro Amri, Sis Yuni, dan juga mungkin teman-teman yang lain juga. Saya rasa pasti kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Jadi kecewa kita, malu. Kan sudah mempromosikan orang kan malu gitu ya. Nah, kita dari hal ini, saya, Bro Hari, Bro Amri, Sis Yuni, juga dan Sis Serapin, kami belajar. Jadi ke depan sebelum tenaga-tenaga ini disalurkan, kita melakukan pelatihan terlebih dahulu. Ya gitu ya Bro Hari ya. Dari channel ini gitu ya, dari channel ini, ya, di channel ini juga atau memang nanti spesial gitu. Kita buat training spesial atau gimana? Ya, ini sedang kita rancang. Kayaknya kita akan bikin satu sesi spesial. Jadi ada training. Sebenarnya trainingnya tidak perlu lama-lama, kita hanya pembekalan kepada mereka. Yang paling penting sih saya rasa etos kerja aja. Etos kerja, disiplin, jujur. Nah, ya kan, tanggung jawab yang paling penting itu. Bagaimana supaya dicintain bos lah ya gitu ya? Iya, dicintain bos. Enggak, yang lebih bagus dari channel kita ini, nanti kita mengajarkan orang bagaimana caranya dia membawa diri saat bekerja, Pak Michael. Nanti kita ke depan akan bikin video-video pendek, tapi belum kita buat sampai saat ini. Karena kita lagi nyari. Misalnya Kak Teguh, membawa dirinya tuh gimana? Nggak boleh pakaiannya nggak boleh terlalu seksi gitu di tempat kerja. Artinya membawa diri itu kita menonjol, Pak Michael, menonjol. Kita performance kita bekerja, kita berprestasi, tapi tidak menyakiti hati rekan-rekan kerja lainnya. Biasanya kalau orang menonjol di satu perusahaan kan, yang lain pasti pada iri itu. Iya. Berprestasi tapi tidak mengancam kepada yang lain gitu ya. Iya. Bagaimana caranya itu berprestasi tapi tidak mengancam, itu yang paling penting. Karena banyak orang yang berprestasi di satu perusahaan, teman-temannya jadi iri, timbul tidak disukai. Biasanya orang-orang yang menonjol tuh nggak disukai. Malah nanti disabotase ya, dengan isu apa, gosip apa gitu ya. Jadi ada office politics ya, politics itu. Kadang-kadang malah dijerumuskan bareng-bareng, ya kan? Kalau dia gagal, malah keluar dari perusahaan itu, tangan biasanya. Nah, ini yang kita akan ajarkan beberapa trik ini, karena saya, Bro Hari, Bro Amri, kita kan dulu pekerja, juga pernah bekerja di perusahaan-perusahaan. Jadi kami sudah punya pengalaman lah, cara-cara bagaimana mengatasi orang-orang yang menjadi kompetitor kita di perusahaan. Ya kan? Jadi jangan kita anggap kompetitor. Kalau kita anggap kompetitor, malah kita akan semakin susah, repot ya. Nah, sampai nanti di satu titik, Bro Michael, kita mengajarkan orang bagaimana ketika dia ditawari pindah kerja di perusahaan lain. Nah, ini menarik ini ya kan. Jadi seseorang yang sudah berprestasi di satu perusahaan ditawari pekerjaan yang lebih menarik, di hijack gitu. Ditawari pendapatan yang lebih menarik, ya kan? Boleh bilang dicari headhunter lah misalnya. Nah, ditawari headhunter. Bagaimana dia harus menerimakah atau tidak menerima? Kode etiknya gitu ya, kode gue ya. Selain kode etik, mungkin orang-orang ini kan memang perlu perlu karir. Di dalam itu karirnya perlu berkembang. Nah, apakah dia perlu menerima jabatan yang baru, tempat yang baru? Apakah dia takut nanti mensosialkan diri? Nah, di sini kita akan ajarkan beberapa trik-trik juga begitu. Ini keren banget ya. Jadi ya teman-teman ya, ini jadi seperti apa ya, benar-benar office life atau corporate life kita ya. Jadi benar-benar hands on banget, pengalaman-pengalaman seperti itu yang. Nah, kalau ini beda nih. Kalau ini memang di channel-channel lain jarang nih ya, hampir-hampir nggak ada. Mungkin nanti Gema Kebijaksanaan adalah channel yang pertama yang membahas itu ya, membahas materi-materi unik ini ya gitu ya. Jadi kekuatan khusus ya di channel ini ya gitu ya. Kan di channel ini kami punya beberapa teman-teman yang sangat-sangat berkompeten,
Contoh Bro Hari, saya dan Bro Hari di sini sebagai pembina. Ada Bro Amri juga sebagai pengawas, Amri Ngadiman. Dia adalah owner daripada Indogol. Luar biasa. Wow, kan? wow, mantap. Nah, ada Sis Yuni juga sebagai ketua yayasan yang luar biasa juga. Ya, iya, dia juga sebagai guru Mandarin. Juga baru kenal nih pada Pak Amri, Ci Yuni, Erafin. Nah, salam kenal semua. Ya, Erafin juga bantu kita di IT ya kan, di sound system. Ya, bantu kita untuk record segala macam. Nah, jadi Bro Michael, rata-rata kami ini ada juga nanti di bendahara kita ada Bu Titi Limajatini, ada Dokter Limajatini, dan juga ada juga Miss Titin, dan ada Bro Ananta Kandaka juga sekretaris. Nah, mereka ini kan kita ini semuanya punya jam terbang untuk bekerja, pernah bekerja lah, pernah berkarir. Pengalaman lah ya. Ya, pengalaman. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan ini kami sharingkan. Jadi kalau kita kan kerja, saya, Bro Hari, Bro Amri sudah pernah pasti diiriin orang, kata orang diceng orang, begitu ya kan, dikerjain di dalam pekerjaan. Jadi bagaimana kita membawa diri baik-baik. Kok orang banyak bertanya kepada saya kadang-kadang, Pak Teguh, kok selama kerja kayaknya saya lihat di perusahaan sangat disenangi orang dan karir saya sangat cepat sekali. Iya, saya di tahun 98-an aja umur saya baru 20 sekian waktu itu sudah menjadi seorang senior manager, sudah menjadi manajer IT. Wow, 98 itu Kak Teguh. Ya, 98. Aku belum lahir loh itu. Aku anak milenial, lahirnya 2000-an. Jadi untuk apa namanya itu karir yang begitu cepat dan tidak melukai hati rekan sesama itu kan sangat penting itu. Kira-kira begitu. Yes. Ini keren banget ya teman-teman. Ini akan menjadi channel yang unik ya. Kita nih dari founder-foundernya, para founder ini, Bro Teguh, Bro Hari, dan teman-teman lain, ada Ci Yuni, Bro Amri, juga Erafin, dan teman-teman lain. Ini menjanjikan konten yang unik. Nah, mungkin Bro Hari nih, rencana kedepannya ini, kontennya ini kita nih mau seperti apa nih? Maksudnya kayak gini, orang yang pengen tahu lebih banyak, apakah cuma harus menunggu channel ini atau harus menunggu websitenya atau gimana nih? Kita ada apa? Atau memang bisa terlibat langsung dalam pengembangan channel ini atau gimana, Bro Hari? Ya, jadi memang kita ada beberapa pengurus yang sudah kita siapkan ya, artinya beberapa orang yang membantu, dan memang ini kita juga sudah bentuk sebuah yayasan, namanya yayasan. Keren. Yayasan Cahaya. Jadi ini ada legalitasnya ya? Ada legalitasnya. Jadi karena tadi kan Bro Teguh sudah bicarakan juga, memang kita mau menampung. Kalau misalkan ada perusahaan yang membutuhkan karyawan, kita bisa membantu. Tetapi kita bukan menjadi lembaga seperti penyalur karyawan gitu ya, penyalur tenaga kerja gitu, bukan ya? Saya kenapa dengan Bro Teguh dan teman-teman mau lakukan ini, ya satu tadi dengan kondisi sekarang mudah-mudahan kita membantu mereka, ya kan? Biasanya kalau kita mau cari pegawai, tentunya kan tanya orang-orang yang kita kenal dulu, ya kan? Ya kan biasanya tuh kalau berdasarkan survei biasanya orang mencari berdasarkan kenalan dulu. Kenal nggak? Ada, saya mau butuh akunting nih. Siapa yang kamu kira-kira menurut kamu orang yang ini kira-kira cocok, pantas? Nah, di antara orang-orang yang dia kenal itu, ya mungkin adalah di sini salurannya yang paling tepat juga gitu kan? Karena kan kita melibatkan sebetulnya antara para pengusaha yang kita undang mereka menjadi sukses, dan juga adalah orang-orang pekerja yang mencapai keberhasilan di dalam perjalanan karirnya, ya kan? Jadi dia kenal channel ini adalah salah satu cara sumber itu. Makanya kita mengundang mereka untuk berbicara sambil mereka memperkenalkan perusahaannya, dan perusahaannya juga silakan memperkenalkan produknya. Nah, jadi channel ini bagi para pengusaha, bagi para entrepreneur
ini adalah juga kesempatan untuk men-sharingkan pengalaman, men-sharingkan tips-tips, men-sharingkan motivasi dan inspirasi. Tapi selain itu juga untuk sebagai sarana juga promosi dari usahanya sendiri, benar ya? Betul. Nah, dan plus kita juga bisa win-win ya, artinya ya, kalau dibutuhkan tenaga kerja yang cukup berkualitas dengan etos kerja yang bagus, kita malah bisa membantu gitu ya. Betul. Jadi ini benar-benar win-win solution bagi semua orang ya, gitu ya Bro Ari ya. Betul. Oke. Ya. Keren. Jadi saling kesinambungan kan. Jadi yang perusahaan membutuhkan karyawan yang minimal yang sudah kenal juga, ya kita adalah salah satu sumber yang bisa yang dia bisa menjadikan satu bahan pertimbangan gitu kan. Kalau dia mau tanya ke kita, silakan, kita punya database. Makanya kita sudah menyiapkan form seperti tadi Bro Teguh bilang. Dia silakan masukkan nama, apakah dia mau cari kerja atau dia pindah kerja, silakan gitu loh. Jadi nanti kita juga punya database perusahaan-perusahaan yang kita sudah undang di dalam channel ini. Nah, gitu loh. Jadi di channel ini akan bisa membantu. Tetapi kita bukan mau menjadi menyaingi lembaga penyaluran kerja, bukan gitu loh. Nah, kita membantunya seperti tadi Bro Teguh katakan. Jadi kita mungkin dengan teman-teman yang mau kerja di situ, sebelum dia masuk kerja, kita bantu kasih knowledge tambahan lah gitu loh. Dengan kita sebagai ini di Gema Kebijaksanaan ini ya. Karena lulus kuliah doang sekarang belum cukup ya. Sudah nggak cukup lagi ya. Nggak cukup gitu. Jadi pengalaman kita kasih masukan untuk mereka supaya mereka bisa punya gambaran yang baik bagaimana kalau saya mau meniti karir dengan bagus gitu loh. Ya minimal pengalaman kita kan bisa jadikan bekal gitu kan. Karena kita sudah melewati gitu kan. Kalau Bro Michael kan bilang baru lahir 2000 gitu, milenial kan. 90 gitu kan. Aku baru 19-an kok umurnya. 19 lewat dikit. Saya juga beda-beda sedikit gitu. Iya, beda dikit banget, dikit tipis. Kau Teguh, ini kan teman-teman kita banyak nih. Ada Ciyuni, ada Erafin, ada Bro Amri. Ini diperkenalkan dong kepada aku, kepada teman-teman juga nih. Nah, ini tokoh-tokoh keren juga nih semua. Gitu. Ya, ini ada Ibu Ketua kita, Sis Yuni, Yunivio. Dan juga ada Bapak pengawas kita nih, Pak Amri Ngadiman. Siap, mantap. Erafin Dainti, dia membantu kita di IT. Jadi Bro Amri bendahara dong ya? Nah, Bro Amri pengawas. Oh, kirain bendahara. Kalau ada bon-bon yang harus dilunasi tinggal diajukan. Itu bendaharanya nggak datang nih hari ini itu ya, ada dokter di sini dia. Treasury. Ya, bagian treasury ya. Bro Amri punya usaha di bidang logam mulia ini, Pak. Wes keren, mantap. Ya, luar biasa nih. Jadi ada jatah setiap bulan 1 kilo lah minimal ya. Bagi-bagi. Ya, buat promosi gitu. Iya, buat promosi. Ya. Jadi Bro Michael, channel kita ini nanti juga akan banyak memberikan tips-tips lah untuk para pencari kerja. Selain bekal-bekal juga mereka tips-tips. Nanti kita ajarkan juga, mungkin kita akan bikin video-video pendek mengajarkan bagaimana orang pertama kali mau bikin lamaran kerja. Oke, yes. Orang nggak tahu mau ngomong apa, mau nulis apa, ya kita akan kasih referensi secara gambaran, secara umum ya kan. Nanti secara spesifikasi mereka boleh kembangkan sendiri. Tapi secara umum kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang menarik itu yang kita akan gunakan di situ. Bagaimana cara membuat CV yang bagus. Jadi jangan melamar kerja dulu kalau belum nonton. Yes, tuh. Kebijaksanaan. Oh iya. Oke, sip ya. Jadi jangan ngelamar kerja kemana-mana dulu sebelum nonton channel YouTube Gema Kebijaksanaan gitu ya, Pak Teguh ya. Oke. Yes. Ya ini kita kenalin langsung nih, Bro Sis Yuni, Bro Amri, silakan disapa Bro Michael. Ada Erafin juga. Halo Ciyuni.
ketua Halo. kita. Oke. Gila, salam kenal ya Ciyuni. Selama ini hanya telepon-teleponan soalnya aku dengan beliau. Hanya WA-WAan. Ya, thank you. Udah diundang untuk wawancara, thank you banget ya. Salam kenal nih teman-teman Gema Kebijaksanaan. Mohon doa restu ya, semoga semua bisa berjalan lancar dan sesuai harapan dan memberikan manfaat seperti kata Bapak Pembina. Ciyuni, aku tanya dong Ciyuni. Ya, Ini silakan. kenapa mau terlibat di segala macam urusan ini? Apakah juga dijebak gitu? Jebak mungkin sih tidak lah ya, tapi lebih kepada sevisi semisi gitu ya, dan ingin bersumbangsi dan memberikan manfaat sih. Seperti itu. Jadi bisa membantu teman-teman yang di saat ini yang mungkin sangat membutuhkan gitu kan. Ya, jadi memberikan harapan, membangkitkan semangat lagi kepada teman-teman kita di luar sana gitu. Yuni, ya. Saat direkrut aku oleh Bro Hari dan Ko Teguh nih. Nah, kan pasti diceritain nih macam-macam kan gitu loh. Nah, itu cerita itu pasti masuk dalam hatimu dong. Nah, gitu kan. Nah, kira-kira nih 1 tahun ke depan nih Ciyuni itu punya gambaran Gema Kebijaksanaan ini seperti apa? Nah, aku mau dengar dari Ciyuni ini. Jangan dibisikin sama Ko Teguh, jangan sama Bu Hari. Iya. Itu mau dari hati dan pikiran langsung sendiri. Ya, tahun ke depan tentunya kami bisa memberikan manfaat ya, berdampak lebih luas lagi. Jadi kita membantu atau menjembatani para perusahaan yang mencari karyawan, para pekerja yang bisa kami bantu dalam sisi kuantitas semakin banyak ya, otomatis manfaatnya semakin banyak, dan semoga juga harapannya kami bisa meningkatkan kualitas para pencari pekerja gitu kan, untuk mempunyai sebuah mental, sikap ya yang semua yang baik-baik seperti itu. Oke, punya pengalaman khusus nggak Ciyuni terhadap angkatan kerja gitu, atau pernah nyomblangin temen masuk kerja kemana gitu, dan apa pengalamannya? Ada nggak? Pengalaman sih sangat ada, tapi sangat sedikit sih ya. Dari sangat sedikit itu pasti ada yang bagus gitu ya, tapi tentu saja tidak lepas juga ada yang mungkin agak-agak mengecewakan, seperti kata Bro Hari dan Bro Teguh bahwa ya mungkin kadang-kadang sikapnya yang belum baik ya, itu kadang ada padahal hal yang dicomblangin kamu itu dirimu itu adalah orang yang dirimu kenal dong ya? Iya betul. Tapi ya itu karena bertolak dari itu semua, kami merasa tuh harus memberikan sebuah pelatihan lah ya singkat yang lebih kecil untuk tadi disiplin, semangat kerja, mental yang baik, sikap yang baik, tanggung jawab, semua itu yang baik. Karena kalau cuman berbekal dari saya udah lulus S1, S2, saya cum laude loh bahkan gitu kan. Tapi kalau tidak diimbangi dengan sikap yang baik ya dan semua yang baik itu saya rasa itu masih kurang gitu loh. Iya, oke, thank you Ciyuni. Ini Bro Amri udah ketawa-ketawa nih kalau dengarnya cum laude tadi Ciyuni ngomong. Ini aku langsung todong nih ya Bro Amri nih ya. Sebagai bos nih ya, sebagai pimpinan perusahaan gitu ya. Nah, ini kalau dengar tadi cum laude kenapa ketawa, dan sebenarnya apa sih yang dicari kalau lagi rekrutmen gitu loh. Profilnya seperti apa yang dirimu cari? Kalau dari pengalaman saya di dalam perusahaan ya, rekrutan yang kami lakukan yang udah cukup banyak. Sebenarnya anak generasi sekarang ini pintar-pintar sekali sih menurut saya. Secara akademis itu pintar main game. Bagus lah. Dibanding dengan angkatan kami dulu ya. Nah, permasalahannya mungkin yang saya amati, era sekarang itu kan era instan. Semuanya diberikan sangat banyak kemudahan. Yes. Nah, hal-hal seperti ini mempengaruhi gaya hidupnya generasi muda sekarang. Yes. Jadi mereka itu mengharapkan sesuatu itu dengan sangat cepat dan tidak ingin melalui satu proses. Nah, kalau nggak menghargai proses gitu ya, artinya Bro Amri ya. Benar-benar. Kalau mungkin dari pengalaman dari Pak Teguh, Bro Hari, Sisyuni, kami mengalami proses itu dari bawah ya, di mana ya kami tahu bahwa segala sesuatu tidak bisa didapatkan instan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan itu nggak mungkin. Karena berapa lama harusnya? Tergantung passionnya ya.
Jadi saya melihat sekarang kalau orang-orang bekerja itu kadang-kadang mereka tidak memikirkan passion. Cuman ya udah ada kerja ya kerja gitu loh. Hanya sekedar cari kerja ya. Nah, dalam perjalanannya mereka melakukan itu tidak diresapin lah pekerjaannya. Diresapin. Definisinya diresapin dan passion menurut Bu Amri ini apa? Ya tentunya kalau passion kan awalnya rata-rata berpikir bukan dengan gaji kecil tapi bekerja dengan semangat 45 dong. Kalau zaman bukan itu kan? Itu begitu ya cara kerjanya ya. Bro Maker ya. Benar nggak kalau Bro Hari udah tahu lah. Kita itu kalau bekerja kayaknya ekspektasi yang kita harapkan itu yang penting ada kerjaan ya. Mungkin sekarang ini juga terlalu banyak pilihan kali ya. Ya kesempatan banyak, terus memang pilihan banyak, tapi sebenarnya juga kalau mau dibilang banyak juga pada akhirnya kalau tidak akan memberikan hasil apa-apa sih. Yang ada akhirnya pindah dari satu tempat ke tempat lain dan akhirnya mentoknya. Karena pada saat seseorang itu bekerja terus gagal cari kerja lagi, gagal cari kerja lagi, satu hari nanti kan pasti bisa frustasi kan. Nah ini yang sebenarnya ya. Karyawan teladan itu menurutmu seperti apa? Apa yang seorang bos harapkan? Kalau saya sih sering ngobrol dengan orang-orangnya saya, timnya saya ya. Saya memberikan satu dorongan ke mereka. Kalau kita ingin sukses dalam bekerja, cobalah untuk bekerja hingga memiliki kapasitas itu bisa menggantikan pekerjaannya bos atau pimpinan di atas. Loh, terancam dong bosnya? Enggak. Justru kita sebagai bos harus mendukung. Oke. Karena kalau perusahaan itu mau sustainable growth, itu nggak mungkin one man show. Yes. Nah, jadi kita perlu tunas-tunas baru yang sanggup melakukan pekerjaan seperti kita. Sehingga kita bisa menduplikasikan. Misalnya kita kalau mau buka cabang, tapi kepala cabangnya tidak mempunyai kemampuan seperti kita sebagai pimpinan. Nggak mungkin cabang itu bisa berkembang dengan baik. Betul. Segala sesuatu mungkin nungguin instruksi kita itu nggak mungkin bisa berkembang. Betul. Dia harus bisa meneruskan visi dan misi dari pimpinannya gitu ya, dari company-nya, culture dari company-nya gitu ya, harus bisa terwakili ya. Kalau enggak ya bubar ya kayak gitu ya Bro Amri ya. Benar. Karena nanti pada akhirnya yang tinggal dalam perusahaan kita adalah orang-orang yang sekedar cuma dari jam 8 ke jam 4 aja kan. Problemnya adalah badannya hadir tapi pikirannya kemana-mana gitu ya. Benar. Apalagi zaman sekarang kan di kantor kan wifi ada ya kan. Buka ya kan nonton apa tahu-tahu udah jam 4 pulang. Problemnya adalah kalau perusahaannya tidak berkembang karena karyawannya tidak memberikan kontribusi yang benar-benar optimal, ujung-ujungnya juga berimpak ke peningkatan kesejahteraan karyawan sih. Iya, betul. Setuju. Nah, ini saya setuju dengan Bro Teguh dengan Bro Hari yang memang mempunyai visi bahwa kalau nanti ada teman-teman di Gema Kebijaksanaan yang sudah mendengarkan channel ini dan bergabung di channel ini, mereka bisa mendapatkan tips yang kami berikan dan mereka bisa menerapkan di dalam kehidupan profesionalnya teman-teman yang memang bergelut nanti di bidang keprofesionalannya. Seperti itu. Yes. Oke, thank you Bro Amri. Aku giliran Erafin ya artinya ya. Nah, Erafin, cerita dulu dong. Dirimu kenapa mau terlibat di dalam organisasi rahasia ini ya? Apakah ditodong ataukah diancam dalam kesadaran penuh atau tidak? Awalnya saya perkenalkan dulu, saya namanya Erafin. Ya, pertama kali saya dikenalin ke grup ini oleh Pak Amri. Ya, lalu saya menghubungi langsung dengan Ciuni. Awalnya sih saya belum tahu ya, maksudnya tujuannya apa sih gitu. Ternyata pas saya udah kenal sama Ciuni dan tahu kegiatan-kegiatan di sini pelan-pelan, jadi saya juga tertarik sih untuk membantu juga sih sebenarnya.
karena dipikir juga saya pengen belajar lagi sih, belajar lebih lah ya untuk masalah yang kayak digital gini kan sekarang lagi booming gitu. Jadi pengen belajar lebih aja biar menambah pengalaman juga. Sebenarnya sih gitu sih. Oke, ya terjebak secara halus lah ya. Nah, ini ada ini ada bosnya yang nyuruh ya kayak gitu ya. Nah, ini Erafin. Tadi itu Pak Amri ini ya mengemukakan ciri-ciri ciri-ciri karyawan teladan. Kalau kita kalau beliau ini ya pengennya karyawannya itu mungkin bisa menjadi partner gitu ya, bukan hanya disuruh-suruh ya, tetapi bisa jadi partner yang sevisi, yang punya passion yang sama ya. Jadi bisa menjadi penerus culture dari company lah ya gitu ya. Nah, ini menurutmu, pendapatmu gimana? Apakah kamu sudah pada posisi itu? Nah, kalaupun belum, apa yang ingin kamu tingkatkan lagi? Gitu. Oh, menurut saya sih benar juga sih yang dibilang Pak Amri ya. Maksudnya kalau kita bekerja itu harus bisa dengan sepenuh hati juga. Maksudnya biar bisa otomatis sih nanti akan ini sendiri sih. Otomatis akan apa? Gajinya naik sendiri gitu? Enggak juga. Kalau nggak dinaikin gimana? Kalau nggak dinaikin jadi cari tempat lain loh. Kalau kita ikut misalkan membangun perusahaan ini juga lebih, otomatis kan bos juga akan senang lah gitu. Oke, jadi nggak apa-apa. Artinya dirimu bersedia melakukan lebih dulu ya? Melakukan yang lebih dulu ya. Bisa deh. Melakukan yang lebih, baru nanti terserah bosnya. Kalau bosnya memperhatikan, oke. Kalau enggak ya cari bos yang baru gitu ya. Ya udah lah. Yang menghargai. Ya bercanda. Oke ya, thank you teman-teman. Mungkin ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita ya. Mungkin ada kesimpulan beberapa kalimat, beberapa patah kata dari Bro Hari dan Ko Teguh, silakan. Harapannya seperti apa nih misalnya nih nanti, dan mungkin ini bukan hanya harapan tetapi planning kita nih mau apa nih kayak gitu. Kita mau besok kita mau ngapain gitu loh. Action plan-nya seperti apa? Ya, jadi saya mulai dulu ya. Nanti Bu Teguh bisa tambahkan. Kita berharap setiap harinya nanti kita akan keluar channel ini dengan orang-orang yang sudah kita siapkan, yang sudah kita wawancara, berbicara sama mereka, talk show dengan mereka, sehingga setiap hari mereka mendapatkan juga manfaat-manfaat lah. Gitu ya. Seperti saya setiap pagi saya membuka podcast, saya mau mendapatkan manfaat juga dari sesuatu gitu kan. Nah, ini adalah channel tambahan untuk bisa memberi manfaat ketika dia baru bangun tidur, dengarkan podcast sambil dia entah sikat gigi kah atau mau mandi kah gitu kan, dia dengarkan dan itu bisa menginspirasinya kembali bagi diri dia sendiri yang mendengarkan. Nah, dengan begitu setiap harinya akhirnya dia bisa menjadi satu sosok yang terus bertumbuh jadinya dari pengalaman orang-orang ini. Ya, dan kita berharap dengan adanya setiap hari kita masukkan hal-hal yang positif ke dalam diri kita, dimulai dengan setiap pagi itu, membawa kita akhirnya maju ke dalam kehidupan kita sendiri. Nah, ini adalah satu channel yang bisa mengarahkan kita ke sana nantinya. Nah, itu rencana kerja kita yang kita akan jalankan sebetulnya, Bro Michael. Oke, jadi Bro Ari ini mungkin mengharapkan ya pada bila teman-teman di channel ini mendengarkan ya puter aja ya channel ini setiap hari ya dengan konten-kontennya. Terlepas dari memahami atau enggak dulu itu mungkin urusan lain, tapi pasti akan ada inspirasi-inspirasi seperti mungkin kita dengerin ini ya, iklan-iklan berseliweran gitu ya kali ya. Lama-lama kan masuk ke dalam alam bawah sadar kita kan gitu ya. Nah, jadi biarkan alam bawah sadar kita yang meng-guide kita nanti untuk step-step ke arah perwujudan inspirasi itu gitu ya. Betul. Mungkin kayak gitu ya Bro Hari ya. Ya, betul Bro Michael. Keren. Ko Teguh. Ya. Ini gangland bos kita ya. Nah, ini silakan acaranya ditutup. Berlama-lama. Jadi apa yang sudah dibicarakan sahabat saya, Bro Haristanto sudah benar pada dasarnya, Bro Amri dan Bro Michael. Jadi saya hanya menambahkan sedikit bahwa saat ini kalau kita lihat memang situasi di masa pandemi ini semua orang susah.
pengusaha susah, karyawan susah, termasuk saya sendiri, bisnis saya semuanya saat ini sedang amsyong boleh dikatakan. Saya ya bukan dalam keadaan posisi yang baik, tapi di dalam posisi ini ya kita masih tetap memiliki itikat yang baik untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, kita membantu, paling tidak membantu mereka yang pengusaha, kita bantu juga dapat mempromosikan usaha-usaha mereka melalui channel ini. Yang para pekerja kita bisa pertemukan dengan pengusaha untuk mencari kerja melalui channel ini. Juga kita latih mereka memiliki etos kerja yang baik, memiliki bekal kerja yang baik, disiplin, semangat kerja, kejujuran, itu yang paling penting ya kan sebenarnya dicari oleh seorang bos. Itu saya rasa kepandaian itu nomor 2 saya rasa. Betul tidak Bro Amri ya? Kepandaian itu orang bodoh bisa dilatih untuk jadi pandai, tapi orang yang tidak jujur susah dilatih untuk menjadi jujur. Itu sangat susah itu Bro Michael. Saya lihat. Nah, makanya kita harus melatih orang untuk memiliki kejujuran terlebih dahulu. Kalau sudah punya etos kerja ini, kita juga akan mengajak para karyawan ini untuk belajar. Sebenarnya bos-bos zaman sekarang mereka membiarkan karyawannya kok, memberikan kesempatan untuk karyawannya ini membantu posisi pekerjaan mereka. Contoh seperti Bro Amri katakan tadi, pekerjaan-pekerjaan bos kalau bisa digantikan, bisa dihandle karyawan, dia akan lebih senang lagi. Kalau kita lihat orang-orang yang kaya, perusahaannya multinasional, mereka sudah tidak bekerja lagi, Bro Michael. Betul. Milik bank, mereka sudah tidak pernah datang ke bank lagi, banknya jalan sendiri. Pemilik franchise-nya KFC di Amerika tidak goreng ayam saat ini, tapi gerainya di mana-mana, ya kan? Jadi perusahaan yang sehat itu yang berjalan benar sebenarnya ada atau tidak ownernya atau pemiliknya, perusahaannya tetap berjalan dengan lancar. Itu yang akan kita ajarkan dari channel ini kepada semua pengusaha-pengusaha di luar sana. Kita akan memberikan nih orang-orang yang sukses, buktinya mereka sudah meninggalkan perusahaannya, sudah financial freedom, tapi perusahaannya jalan sendiri dan perusahaannya malah berkembang, tumbuh dan berkembang semakin hari, semakin berkembang. Itu kira-kira. Ya kan? Jadi juga yang Bro Hari sampaikan juga, kita juga akan memberikan pola-pola orang-orang sukses kepada kita, men-sharingkan pola-pola orang sukses ini kepada mereka yang ingin sukses. Karena orang sukses itu punya polanya, orang gagal juga ada polanya. Contohnya Bro Michael, orang yang kena lotre, dapat lotre, miliar dapat lotre, tapi dia nggak akan jadi orang kaya. Karena apa? Karena dia nggak punya pola orang sukses. Iya, tapi orang yang sukses, orang yang punya pabrik, punya toko, mungkin punya punya workshop. Toko atau pabriknya atau workshopnya terbakar di tahun ini misalnya, tapi tahun depan bisa bangun lagi, bahkan lebih gede lagi, ya kan? Tahun depan atau 2 tahun kemudian bangun lebih gede. Karena apa? Karena sudah ada blueprint-nya. Sudah ada polanya. Nah, ini Betul. Pola ini yang akan kita sharingkan kepada. Ada blueprint dan ada network sebenarnya ya. Ada networknya itu jaringan. Karena dia sudah membangun trust juga kepada semua orang. Jadi betul sekali. Jadi tidak mulai dari nol kan sebenarnya ya. Tidak gitu mulai ya, Bro. Dari nol lagi itu Bro Michael. Itu yang Bro Hari dan saya dan sahabat-sahabat Bro Amri, Sis Yuni dan Erafin yang ingin sampaikan melalui channel ini. Jadi lewat channel ini kita akan menunjukkan orang-orang yang memiliki pola-pola sukses dalam kehidupannya. Pola-pola ini, blueprint ini bisa dipelajari oleh orang-orang yang akan sukses. Termasuk sukses di dunia office ya, di dunia corporate, di dunia office ya, Pak Teguh ya. Apapun sukses itu kan tidak hanya di dalam materi ya, Bro Michael ya, dalam kehidupan, dalam perjuangan, dalam rumah tangga, semua itu sukses juga. Betul. Banyak kesuksesannya gitu. Jadi ini seperti law of attraction ya teman-teman ya. Jadi kalau kita entrepreneur ya bagaimana kita memantaskan diri dan menarik kesuksesan dan uang kepada kita gitu ya. Nah, tapi kalau kita karyawan bagaimana menarik supaya bos mencintai kita gitu ya. Memperhatikan kita. Dan teman-teman sekerja kita juga ya kan teman-teman. Betul. Juga mencintai kita, itu penting. Yes, betul. Itu kira-kira Bro Michael. Ini
persembahan kita hari ini ya di sesi ini. Nantikan persembahan kita di sesi-sesi berikutnya ya. Kita akan banyak sekali muncul ya, Ko Teguh ya, Bro Hari, Ciyuni, Bro Amri dan Erafin. Thank you banget sudah bersama-sama di sini, dan aku juga thank you sudah dijebak di sini sebenarnya ya. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, subscribe jika sudah channel ini ya. Subscribe dan nyalakan notifikasi, plus harus sharing ya, sharing ini ke semua teman-teman yang lain ya. Agar apa teman-teman? Agar kebijaksanaan dari channel ini makin bergema ya teman-teman ya. Jadi kita Gema Kebijaksanaan sudah dimulai. Nah, andalah di tangan andalah semua, kebijaksanaan ini akan diteruskan ke makin banyak orang ya. Benar ya teman-teman ya. Oke, thank you semua. Kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dah. Terima kasih. Thank you.